Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita dengar ada ungkapan jangan belajar filsafat, nanti kamu jadi ateis. Jangan belajar filsafat, nanti kamu jauh dari Tuhan. Apakah filsafat itu seberbahaya itu? Apakah filsafat itu kemudian hanya menghasilkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama yang berseberangan? Sebenarnya tidak. Filsafat itu artinya kan mencintai ilmu pengetahuan, mempertanyakan asal muasal segala bentuk kejadian agar lebih mendalam ketika memahaminya. Filsafat itu seperti halnya pisau atau seperti halnya kacamata. Cara memandang sesuatu itu seperti apa? Bukan berarti dia selalu berbahaya sehingga nanti jangan belajar filsafat, nanti kita ateis. Filsafat itu kan cara kita berpikir agar lebih mendalam lagi. Jadi tidak selalu berbahaya karena ilmu filsafat ini juga secara tidak sadar kita selalu berfilsafat. Ketika kita bertanya tentang segala sesuatu yang lebih mendalam, dari mana asal muasal kejadian, itu juga sudah berfilsafat secara tidak langsung. Tapi kenapa banyak orang yang merasa dirinya ketika belajar filsafat, lalu kemudian dia merasa dirinya ateis, dia mengkambing hitamkan filsafat itu. Padahal filsafat itu justru lebih memudahkan kita mengenal Tuhan, mengenal siapa diri kita, mempertanyakan diri kita, pribadi ke dalam diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Dia kenali dirinya sampai dia menemukan titik bahwa dia itu adalah seorang hamba yang lemah. Itu kalau digunakan filsafat untuk menemukan jati diri kita, itu justru kita akan semakin mengenal Tuhan kita dan semakin taat kepada Tuhan kita. Tapi kenapa banyak orang yang hari ini kita lihat, apalagi anak-anak muda, nongkrong-nongkrong, minum kopi, celananya sobek, nggak sholat, orang Jumatan dia nggak sholat, sibuk berbicara tentang filsafat. Sehingga orang berpikir kalau kita belajar filsafat nanti kita ateis nih. Sebenarnya orang yang ateis gara-gara filsafat itu bukan gara-gara filsafat sebenarnya. Dia hanya mengkambing hitamkan filsafat. Mengkambing hitamkan filsafat dengan rasa malasnya. Dia dari sebelumnya memang malas. Dia malas belajar, dia malas sholat, dia malas beribadah. Lalu dia kemudian belajar filsafat. Baru baca 1-2 buku, maka dia merasa saya ateis saja. Padahal baru 1-2 buku. Orang yang menjadi ateis gara-gara belajar filsafat katanya, itu 2 kemungkinan. 1, dia belum selesai belajar filsafat, belum luas. 2, dia belum selesai belajar agama. Karena orang yang serius belajar filsafat akan menemukan titik minimal dia meyakini bahwa Tuhan itu ada, meskipun dia belum tahu Tuhan yang benar itu mana. Tapi minimal dia akan mengetahui Tuhan itu ada. Dia akan yakin. Contohnya seperti ini. Sekarang kita berbicara dengan orang yang ateis, tidak percaya Tuhan dia. Kita berkata kepadanya, bajumu ini tidak ada yang membuatnya, tidak ada yang mendesainnya. Bajumu ini tiba-tiba ada begitu saja. Apakah si ateis ini akan percaya? Kata si ateis, tidak. Nggak mungkin dia sepresisi ini, ada lubangnya sesuai dengan ukuran kepala saya, ada lubangnya di leher, ada lubangnya di tangan, kemudian celana ada lubangnya di kaki. Sepresisi itu, setepat itu, pasti ada yang merancangnya, pasti ada desainernya. Itu kata si ateis tadi. Maka kita balikkan pertanyaannya. Kalau sedangkan bajumu saja engkau tidak percaya bahwa tidak ada yang merancangnya, engkau tolak pendapat itu. Bagaimana engkau mengatakan alam semesta ini dan dirimu tidak ada yang menciptakan? Bagaimana perputaran planet yang tidak bertabrakan? Bagaimana ada terjadinya ombak? Bagaimana terjadinya siang dan malam? Itu jika tidak ada yang menciptakan,
seluas langit dan bumi ini, bagaimana mungkin engkau mengatakan tidak ada yang menciptakannya, sedangkan baju saja engkau tidak percaya bahwa dia tidak ada yang menciptakan. Maka sederhana sekali sebenarnya. Maka kata Aristoteles itu, setiap sebab punya sebab, dan terus sebab itu punya sebab, sampai ada titik ujung yang sebab itu tidak punya sebab dia ada. Itulah yang disebut Tuhan oleh Aristoteles. Maka orang yang katanya ateis hari ini gara-gara belajar filsafat, dia hanya belum selesai belajar filsafat atau belum selesai belajar agama. Sebenarnya kalau kita dalami, dia sejalan, karena sama-sama berkaitan dengan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan belajar berpikir. Islam pun berkata, afala tatafakkarun, mengapa engkau tidak berpikir? Afala taqilun, mengapa kau tidak gunakan akal? Maka dari itu, filsafat juga begitu. Filsafat itu mengajarkan kita menggunakan dengan semaksimal mungkin anugerah berupa pikiran yang Allah berikan untuk kita mencari kebenaran di atas muka bumi ini. Maka justru filsafat akan membuat kita semakin bertafakkur, mengingat apa yang diciptakan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan bumi ini. Maka tidak layak orang yang katanya hari ini ateis mengkambing hitamkan filsafat. Jadi yang berbahaya itu hasil pemikiran orang yang belum selesai belajar, bukan filsafatnya yang berbahaya. Seperti itu. Terima kasih. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.